Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Semoga tetap sehat selalu dan tetap semangat belajar. Masih bersama dengan Bu Yulia. Kali ini kita akan membahas pelajaran matematika, yaitu mengenal bilangan bulat. Bilangan bulat terdiri dari bilangan bulat positif, 0, dan bilangan bulat negatif. Saya tegaskan di sini, ini bacanya 0, bukan kosong. Oke. Bilangan bulat dapat dituliskan ke dalam garis bilangan. Perhatikan gambar garis bilangan berikut. Angka yang ada di sebelah kanan 0 atau yang bertanda panah biru itu disebut bilangan bulat positif. Mulai dari angka 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Sedangkan angka yang ada di sebelah kiri 0 atau yang bertanda panah merah disebut bilangan negatif. Negatif 1, negatif 2, dan seterusnya. Cara membaca bilangan bulat. Bilangan bulat positif, cara membacanya cukup dibaca sesuai dengan angkanya. Contoh, 9 dibaca 9. Dan untuk angka 0 juga dibaca 0. Sedangkan bilangan bulat negatif, cara membacanya tinggal menambah kata negatif di depan angkanya. Contoh, negatif 5, negatif 17. Lawan bilangan. Bilangan bulat positif berlawanan dengan bilangan bulat negatif. Bilangan bulat negatif otomatis berlawanan dengan bilangan bulat positif. Contohnya, bilangan bulat positif 1 lawannya adalah bilangan bulat negatif 1. Bilangan negatif 13 lawannya adalah 13. Bilangan 27 lawannya adalah negatif 27. Membandingkan bilangan bulat. Perhatikan garis bilangan berikut. Semakin ke kanan, nilai dari bilangan bulat semakin besar, baik itu bilangan bulat positif maupun bilangan bulat negatif. Contohnya, 2 lebih besar dari 1. Ingat ya, yang dicaplok adalah yang nilainya besar. Kemudian negatif 2 lebih besar dari negatif 4, karena negatif 2 di garis bilangan itu terletak lebih kanan dari negatif 4. Contoh berikutnya, 3 lebih besar dari negatif 2. Selanjutnya, semakin ke kiri, nilai dari bilangan bulat semakin kecil, baik itu bilangan bulat positif maupun bilangan bulat negatif. Jadi, semakin besar bilangan negatif, nilainya semakin kecil. Ingat ya, nilainya semakin kecil. Negatif 4 lebih kecil dari negatif 2. Ingat, yang dicaplok adalah angka yang nilainya besar. Jadi, caploknya menuju ke arah angka negatif 2 ya. Kemudian 1 lebih kecil dari 3. Negatif 3 lebih kecil dari 2. Itu ya. Semakin ke kiri, semakin kecil. Kemudian contoh yang terakhir, negatif 7 sama dengan negatif 7. 9 sama dengan 9 ya. Mengurutkan bilangan bulat. Untuk mengurutkan bilangan bulat, yang perlu kalian perhatikan adalah perintahnya. Minta diurutkan dari yang terbesar atau dari yang terkecil. Contoh, di situ ada bilangan bulat yang ditulis secara acak. Nah, perintahnya urutkanlah dari yang terkecil. Caranya, kalau ada angka 0, kalian tulis angka 0-nya dulu di tengah. Seperti kalian membuat garis bilangan. 0-nya ada di tengah. Kemudian, baru kalian pilih bilangan positif yang paling kecil dulu. Kalian tulis di sebelah kanannya angka 0. Jadi mulai dari 5, 6, dan seterusnya itu ya. Nah, jangan lupa angka yang sudah ditulis kalian tandai agar tidak bingung ya. Boleh ditandai dengan dilingkari atau dicoret.
Setelah yang positif ditulis semua, sekarang kalian tulis bilangan negatifnya. Kalian pilih yang nilainya paling besar dulu. Kalian letakkan di sebelah kirinya 0. Nah, mulai dari negatif 1, negatif 3, negatif 6, dan seterusnya. Gitu ya. Selesai. Kemudian soal berikutnya, perintahnya urutkan dari yang paling besar ya. Nah, agar lebih mudah mengerjakan, kalian mengerjakannya seperti membuat garis bilangan tadi ya. Nah, seperti membuat garis bilangan tadi, kalian tulis nolnya di tengah ya. Kemudian sebelah kanan bilangan positif, sebelah kiri bilangan negatif. Kalau sudah selesai, kalian nulis jawabannya mulai dari angka yang paling besar, yang paling kanan. Kalian tulis dulu 9, 7. Nah, kemudian ke kiri sampai habis. Begitu. Operasi hitung bilangan bulat. Sifat-sifat operasi hitung. Yang pertama, ada sifat komutatif atau disebut juga dengan pertukaran. Contohnya, saya langsung ke angka saja ya. 2 kali 4 sama dengan 4 kali 2. 4 yang semula di kanan, dia ditukar tempatnya, jadi di sebelah kiri. Ya, paham ya? Kemudian 3 tambah 5 sama dengan 5 tambah 3. 3 yang semula di sebelah kiri berubah jadi di sebelah kanan, ditukar tempatnya. Berikutnya sifat asosiatif atau pengelompokan. Contohnya langsung ya. Angka saja. 8 tambah 7 dalam kurung ditambah 2. Itu sama dengan 8 ditambah dalam kurung 7 ditambah 2. Yang semula yang dikurung 8 dan 7, sekarang yang dikurung 7 dan 2-nya. Kalian perhatikan susunannya tetap 8, 7, 2. Sebelahnya juga 8, 7, 2. Kurungnya saja yang berubah. Kemudian sifat distributif atau penyebaran, disebar. Yang semula cuma 3 angka jadi 4 angka ya, disebar. 2 kali 7 tambah 9 itu senilai dengan 2 kali 7 ditambah 2 kali 9. Operasi hitung campuran. Urutan pengerjaan operasi hitung campuran adalah sebagai berikut. Kalau di dalam soal itu sudah ada tanda kurung, maka kerjakan operasi yang ada dalam kurung dulu. Ya, baik itu penjumlahan, perkalian, pembagian, atau pengurangan. Ya, yang ada dalam kurung didahulukan. Berikutnya, kalau tidak ada kurung bagaimana? Nah, kalau tidak ada kurungnya, berarti kalian kerjakan yang operasi perkalian atau pembagian dari yang sebelah kiri. Yang paling kiri apa dulu? Perkalian dulu atau pembagian dulu? Ya, dilihat. Yang paling kiri dikerjakan dulu perkalian atau pembagiannya. Setelah itu, baru kalian kerjakan yang penjumlahan sama pengurangannya. Sama juga cara pengerjaannya dari sebelah kiri. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian anak-anak? Semoga tetap semangat belajar ya. Hari ini Bu Ida akan menjelaskan tentang penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Perhatikan baik-baik ya. Prinsip penjumlahan yang kita bahas hari ini adalah bilangan bulat positif dan bilangan bulat negatif.
kita ke penjumlahan dulu ya, nanti untuk pengurangan di belakang saja. Nah, sekarang perhatikan. Kalau penjumlahan bilangan bulat, kalian ingat bilangan positif itu diibaratkan sebagai uang. Kalau bilangan negatif diibaratkan sebagai hutang. Jadi, kalau ada bilangan positif, kalian ingatnya uang. Kalau ada bilangan negatif, ingatnya utang. Ya. Contoh soalnya, kita ke penjumlahan dulu ya. Nanti caranya, kalau sama-sama punya uang atau sama-sama punya utang, itu ditambah. Nah, kalau beda, satu punya utang, satu punya uang, maka caranya dikurangi. Nah, hasilnya nanti bagaimana? Uang atau utang? Nah, uang atau utang nanti ikut angka yang tandanya besar. Yang angka besar itu utang atau uang. Nah, nanti ikut yang itu tandanya ya untuk hasilnya. Contoh soalnya, negatif 5 ditambah, negatif 2 ditambah negatif 5. Punya utang 2 ditambah punya utang 5. Jadi dia akhirnya nanti punya apa? Akhirnya dia nanti punya utang, karena utang tambah utang lagi. Berapa utangnya? 2 tambah 5. Utang ya, negatif itu utang. Atau pakai cara yang ini tadi. Punya utang, sama-sama punya utang. Berarti diapain? Ditambah. Tinggal kalian tambah saja. 2 tambah 5 berapa? 7. Terus hasil akhirnya ini uang atau utang? Lihat saja. 2 sama 5 besar mana? Besar 5. 2 sama 5 besar 5 kan? Tandanya apa ini? Negatif. Berarti ini hasil akhirnya juga negatif. Contoh berikutnya. Utang 5, punya uang 7. Nanti akhirnya dia punya apa? Punya uang atau punya utang? Punya uang dong. Kenapa? Karena uangnya lebih besar, ya kan? Atau pakai cara yang ini tadi. Punya utang, punya uang. Beda kan? Kalau beda diapain? Dikurangi. Ya udah kalian kurangi saja. 7 dikurangi 5. Berapa? 2. Utang atau uang? Dilihat. 5 sama 7. Besar 7. 7-nya ini apa? Uang atau utang? Uang. Ya udah berarti dia uang. Positif. Contoh berikutnya. 7 ditambah negatif 9. Punya uang, punya utang. Diapain? Dikurangi. Karena beda. Punya utang, punya uang. Dikurangi. Berapa dikurangi berapa? Yang besar kurangi yang kecil. 9 dikurangi 7. Ya. Jangan 7 dikurangi 9. Nggak bisa. 9 dikurangi 7. Berapa 9 dikurangi 7? 2. Nah, ini negatif dari mana? Dilihat. 9 sama 7 besar mana? Besar 9. 9 ini tandanya apa? Negatif. Ya udah, ini juga negatif. Ikut angka yang besar. Nah, ini 125 ditambah negatif 214. Punya uang, punya utang. Beda, diapain? Dikurangi. Ya udah, kalian kurangi saja, susun saja. 214 dikurangi 125. Yang besar kurangi yang kecil. Yang atas ya, yang besar ya. 4 dikurangi 5. Nggak bisa. Kalau nggak bisa bagaimana? Pinjam ke 1. 1 dikurangi 1 ya kan? Karena kalau dipinjamkan dikurangi 1. 0. Dapat pinjaman. Jadi angka berapa ini? 14. Sekarang yang atas sudah lebih besar. Nggak bisa dikurangi. 14 dikurangi 5. 9. 0 dikurangi 2. Nggak bisa. Pinjam lagi. Kemana? Kedua. Kurangi 1. Berapa hasilnya? 1. Udah dapat pinjaman. 10. Sekarang 10 dikurangi 2. 8. 1 dikurangi 1. 0. Nggak usah ditulis ya kalau angka 0 di belakang. Hasilnya berapa? Hasilnya 89. Harus ini ya. Positif atau negatif? Dilihat. 125 sama 214 besar mana? Besar yang 214. Berarti nanti tandanya ikut yang ini. Negatif. Oke. Berikutnya. Negatif 335 ditambah 702. Punya utang, punya uang. Sama atau beda? Beda. Kalau beda diapain? Dikurangi. Ya sudah, kalian kurangi saja. Yang besar kurangi yang kecil ya. Nah, 2 dikurangi 5. Nggak bisa.
pinjam ke 0. Aduh, 0. 0 nggak bisa dipinjam, 0-nya berubah jadi berapa? 9. Pinjamnya kemana akhirnya? Ke 7. Kurang 7 dikurangi 1 jadi 6, ya kan? Kalau pinjam kan dikurangi 1, sudah dapat pinjaman. Jadi angka berapa? 12. 12 dikurangi 5. Berapa? 7. 9 dikurangi 3, 6. 6 dikurangi 3, 3. 367 hasilnya. Positif atau negatif? Dilihat. Ini utangnya, yang ini 335, negatif, yang ini 702, positif. Besar mana? 702 ini yang positif ini. Berarti nanti ikut yang ini, positif ya. Hasil akhirnya ikut yang tanda yang angkanya besar. Sekarang yang ini, negatif 131 ditambah negatif 445. Ngutang-ngutang sama, ya udah kalian tambah saja, susun saja. Nih taruh sini ya. 131 ditambah 445. 1 tambah 5. 3 tambah 4. 1 ditambah 4. Nah, hasilnya 576. Positif atau negatif ini? Dilihat. Ini sama ini besar yang ini. Ya udah, ini tandanya apa? Negatif. Baik. Tandanya hasil akhirnya tandanya ikut yang angkanya lebih besar. Bagaimana? Mudah kan? Kalau ada yang bingung silahkan nanti ditanyakan, japri ke saya. Untuk pengurangan nanti saya kirim video lagi. Oke? Semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku? Semoga tetap sehat dan tetap semangat belajar ya. Jangan lupa jaga protokol kesehatan. Hari ini Bu Ida akan melanjutkan penjelasan mengenai penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Yang kemarin kan sudah penjumlahannya. Sekarang saya akan menjelaskan tentang pengurangannya ya. Perhatikan baik-baik. Nah, kalau ada pengurangan bilangan bulat, bagaimana caranya? Caranya ubah ke penjumlahan. Nah, bagaimana caranya? Yang pertama, lingkari tanda kurangnya dulu. Kemudian, tulis ulang soal. Jadi khusus untuk pengurangan nanti kamu akan menulis soalnya lagi ya. Kemudian, ubah tanda kurang menjadi tanda tambah. Berikutnya, lawankan angka yang sebelah kanan. Ingat, lawankan loh ya. Lawannya positif itu negatif, lawannya negatif itu positif. Setelah itu, baru kalian kerjakan seperti penjumlahan yang kemarin. Ingat, utang dan uang ya. Saya beri soalnya. 7 dikurangi 9. Bagaimana caranya yang pertama? Lingkari tanda kurang. Tanda kurangnya kamu lingkari dulu. Nah, dilingkari. Setelah itu bagaimana? Setelah itu, tulis ulang soal. Soalnya kamu tulis ulang. Nah, tapi tanda kurangnya kamu ubah menjadi tanda tambah. Ini kan kurang, ubah menjadi tanda tambah, ya kan? Kemudian, lawankan angka sebelah kanan. Yang sebelah kanan angka berapa ini? Tangan kanannya mana? Nah, tangan kanan berarti yang ini yang kanan, angka 9. Lawannya 9 berapa? Negatif 9. Oke, lawannya positif itu negatif. Kalau sudah, kamu kerjakan seperti penjumlahan. Oke, masih ingat? Punya uang, punya utang. Kalau punya uang sama utang, diapain? Dikurangi. Ya sudah, kamu kurangi. Berapa dikurangi berapa? 9 dikurangi 7. Berapa 9 dikurangi 7? 2. Positif atau negatif? Nah, dilihat 7 sama 9 banyak mana? Banyak 9. Ini tandanya apa? Negatif. Nah, masih ingat ya yang penjumlahan kemarin ya caranya? Contoh soal yang berikutnya. Negatif 7 dikurangi 5. Caranya bagaimana? Lingkari dulu tanda kurangnya, ini kamu lingkari dulu. Neneng, ya sudah ya. Kalau sudah kamu tulis ulang lagi. Negatif 7. Tulis ya, negatif 7. Nah, tanda kurangnya nanti diubah jadi tanda apa? Tambah. Jadi tanda tambah ini ya. Lawannya 5 berapa lawannya 5? Negatif 5. Kalau sudah berubah menjadi penjumlahan seperti ini, baru kalian kerjakan seperti penjumlahan yang kemarin.
punya utang, sama-sama punya utang, diapain? Ditambah. 7 tambah 5, berapa? 12. Positif atau negatif? Ya jelas negatif, ngutang-ngutang lagi. Yang jelas nanti akhirnya bawa utang deh, ini ya. Berikutnya, 3 dikurangi negatif 7. Kamu lingkari dulu tanda kurangnya ya. Lingkari, sudah. Kalau sudah, kamu tulis ulang lagi. 3, tulis 3. Ini pengurangannya diubah menjadi apa? Tambah 3 tambah lawannya negatif 7 berapa? Positif 7. Udah, tinggal 3 tambah 7. Ini anu soal kelas 1 ya. 10. 3 tambah 7. Oke, lanjut. Negatif 9 dikurangi negatif 5. Berapa hasilnya? Caranya sama. Lingkari dulu pengurangannya. Pokoknya kalau ada tanda kurang dilingkari. Kalau sudah, kamu tulis ulang lagi. Negatif 9 ditambah ya. Negatif 9 ditambah. Lawannya negatif 5 berapa? 5. Kalau sudah, kamu kerjakan seperti penjumlahan kemarin. Punya utang, punya uang. Berarti diapain? Dikurangi. 9 dikurangi 5. Berapa? 4. Utang atau uang? Hasil akhirnya. Dilihat, 9 sama 5 besar 9. 9-nya ini apa ini? Utang. Ya, berarti dia pulang bawa utang. Bagaimana? Ada kesulitan? Enggak ya? Selamat berlatih. Semoga dimudahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku, jumpa lagi dengan Bu Ida. Hari ini kita akan belajar mengenai perkalian dan pembagian bilangan bulat. Perhatikan baik-baik ya. Oke. Untuk perkalian dan pembagian bilangan bulat, kita ibaratkan sebagai bakso dan kopi ya. Bilangan positif kita ibaratkan sebagai bakso. Jadi kalau ada bilangan positif, kalian ingatnya bakso. Kalau bilangan negatif, kalian ingatnya kopi, gitu ya. Oke. Perhatikan baik-baik di sini. Kita ke perkalian dulu ya. Jadi ini ada bakso dicampur sama bakso, hasilnya enak. Kalau enak itu positif ya. Terus kopi dicampur sama kopi, itu juga enak. Positif itu enak. Nah, sekarang kalau kopi dicampur dengan bakso, enak apa enggak ya? Enggak enak. Kalau enggak enak berarti hasilnya negatif. Negatif. Lagi, bakso dicampur sama kopi juga enggak enak. Hasilnya negatif. Paham ya? Pembagian juga sama. Bakso dicampur sama bakso hasilnya enak. Kalau enak itu positif. Kopi dicampur sama kopi hasilnya juga enak, positif. Sekarang siapa yang mau makan kopi dicampur sama bakso? Enak apa enggak? Oh, rasanya pasti enggak bakso, enggak kopi. Pasti enggak ada yang mau makan ya, makanya ini negatif. Bakso dicampur sama kopi hasilnya negatif. Enggak enak ya. Oke, paham dari sini ya. Contoh soalnya. Kita ke perkalian dulu. 6 dikali negatif 2. Caranya bagaimana? Kalian tidak usah perhatikan tandanya dulu. Langsung saja kalian kalikan. 6 kali 2. Berapa 6 kali 2? 12. Positif atau negatif? Perhatikan. Bakso dicampur sama kopi enak enggak? Enggak enak. Berarti hasilnya negatif 12. Negatif 5 dikali negatif 1. Ya, dilihat ini kopi campur sama kopi enak, berarti hasilnya nanti pasti positif. Kalian kalikan saja, 5 kali 1 hasilnya 5.
Karena ini kopi campur kopi enak, berarti hasilnya positif. Soal yang nomor 3. Negatif 4 dikali 3. Kamu kalikan saja, 4 kali 3 aja berapa? 4 kali 3, 12, ya kan? Ini kopi dicampur sama bakso, enggak enak. Berarti hasilnya nanti negatif. Lanjut. 5 dikali negatif 2. 5 kali 2 berapa? 10. Sekarang bakso dicampur sama kopi, tidak enak. Berarti hasilnya nanti pasti negatif. Ya kan? 5 kali 2, 10. Kopi, bakso dicampur sama kopi, hasilnya tidak enak, makanya negatif. Sekarang kita ke pembagian. Contoh soalnya. Negatif 8 dibagi negatif 2. Dilihat, kopi campur sama kopi, pasti hasilnya enak. Jadi nanti hasilnya pasti positif. Tinggal kamu bagi saja, 8 dibagi 2. 4, ya kan? Positif. Kenapa? Karena kopi dicampur sama kopi. Negatif 6 dibagi 3. 6 bagi 3, berapa? 2, ya kan? Hasilnya apa? Dilihat, kopi campur bakso, enak enggak enak? Berarti nanti negatif hasilnya. Lanjut ya. Soal berikutnya. 4 dibagi negatif 2. Hasilnya berapa? 4 kamu bagi 2 saja berapa? Hasilnya 2 kan? Positif atau negatif? Dilihat, bakso campur sama kopi, enggak enak. Ya. Lagi. 15 dibagi negatif 5. Ini bakso, ini kopi dicampur, enggak enak. Berarti hasilnya nanti pasti juga negatif. Tinggal kamu bagi saja 15 dibagi 5, hasilnya 3 ya. Jadi negatif 3. Mudah kan? Sekarang kalau angkanya agak besar gimana? Nah ini. 23 dikali negatif 12 ya. Caranya bagaimana? Kamu susun seperti biasa. 23 kamu kali 12 dulu, berapa hasilnya? Berapa hasilnya? Sudah dihitung? Ya, betul sekali. Hasilnya 276. Di sini mana ya 276? Ya, ini 276. Ini ada positif, ini ada negatif. Ini ada negatif, ini ada positif ya. Yang mana jawabannya? Jawabannya dilihat. Ini bakso, ini kopi. Enak enggak? Enggak enak. Berarti hasilnya negatif. Berarti yang mana jawabannya? Nah, ya ini. Sekarang soal berikutnya. Negatif 231 dikali negatif 4. Kamu kalikan dulu, disusun ke bawah ya. Seperti yang kemarin caranya. Hasilnya 924. Mana ya 924? Nah, ada yang kuning sama ungu ini. Ini ada positif, ada negatif. Mana ya jawabannya? Dilihat. Kopi sama kopi dicampur. Enak enggak? Enak. Berarti yang mana jawabannya? Nah, ini dia. Berikutnya lagi. Negatif 255 dibagi 5. Dihitung di porogapit ya. Kalau sudah ketemu ada yang sudah ketemu ya. Jawabannya 51 kalau sudah di porogapit. Sekarang mana ya 51-nya? Nah, ini. Positif atau negatif? Dilihat. Kopi campur bakso, nggak enak. Berarti hasilnya yang mana? Yang negatif. Nah, tarik cerit. Nah, soal yang terakhir. Negatif 159 dibagi negatif 3. Kalian porokapit dulu ya. Nah, berapa hasilnya? Hasilnya 53 ya. Ini ada 253, negatif dan positif. Dilihat. Ini kopi dicampur sama kopi. Enak apa enggak? Kalau enak berarti hasilnya yang positif. Itu jawabannya yang positif. Oke. Ini dia, sudah selesai. Kalian kerjakan latihan soalnya. Selamat berlatih, tetap semangat.